Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan yang berlaku untuk pair GBP USD dari tanggal 29 Agustus sampai 2 September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa teknikal di GBP USD pada minggu ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin join bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link dari channel Telegram Amandana yang ada di sini. Ya, nanti teman-teman bisa mendapatkan analisa market gratis dan tentunya juga akan ada sinyal forex gratis juga. Jadi tunggu apa lagi, segera join bersama kami di channel Telegram Amandana untuk mendapatkan akses-akses gratis dari market forex. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja untuk lihat analisa kita di GBP USD kemarin ya. Jadi untuk analisa GBP USD kemarin saya sarankan untuk juga nge-buy, tapi sebenarnya tidak worth it karena ternyata harga dari GBP USD itu tidak seperti yang saya harapkan untuk dia bisa naik dulu sebelum turun. Ternyata harga dari GBP USD itu dia sempat naik sampai ke area ini ya, sampai ke area support become resistance become supportnya di sini, dan ternyata dia drop ya, drop secara signifikan sampai ke area ini. Range sangat besar sih ya. Coba saya di sini saya analisakan ulang nih ya. Ini kayaknya terlalu banyak area di sini. Saya bingung jadinya. Saya analisakan ulang untuk GBP USD supaya teman-teman tidak bingung. Jadi intinya kemarin di GBP USD harga sudah membuat new lower low ya. Tapi saya kira kemarin itu harga dari GBP tidak bisa membuat new lower low. Ternyata harga dari GBP ternyata membuat new lower low yang ternyata dampak double top yang ada di sini itu ternyata sangat signifikan sekali. Seperti itu. Dan kalau kita ukur secara Fibonacci-nya, kemungkinan harga dari GBP sekalipun dia turun ke level Fibonacci 1272 atau bahkan bisa sampai ke level 1618 ya di sini. Seperti itu. Kalau kita turunkan lagi, ini sudah lewat. Ya, berarti kita pakai Fibonacci yang besar di sini untuk lihat extensionnya sampai mana. Kalau kita lihat di daily, extension itu ya di sini ya. Oke, berarti di sini ada satu area support terjauh di harga. Ini saya kasih batas ini deh ya, di harga 14.500. Oke, di harga 14.500 dan di sini di harga 16.100. Oke, jadi range area ini merupakan range area yang besar yang dimana kemungkinan harga dari GBP bisa sampai sana jika dia break support terendahnya yang ada di sini atau di harga 17192 ya. Jadi di area itu saya rasa harga dari GBP bisa drop secara signifikan. Kalau kita cari area sekarang ya, itu kan kita mencari support ya, kita mencari support sampai sana. Ini Fibonacci kita bisa hapus supaya teman-teman tidak bingung. Ini akan saya hapus juga beberapa area yang di atas, ini sudah tidak penting. Terus kalau kita cari area di sebelah kiri untuk time frame H4 untuk di GBP USD, saya rasa harga dari GBP USD akan kembali ke level tahun 2020. Setidaknya lebih better daripada Euro USD, yang dimana Euro USD itu kembali ke 20 tahun yang lalu. Seperti itu. Oke, jadi untuk di GBP saya rasa 17192 berarti di sini ya. Ya, sebenarnya harga dari GBP saya rasa dia akan mengejar area ini sih.
karena di sini area support lebar di sini ya. Kalau kita ke time frame H1, untuk mencari sudut pandang yang lebih kecil lagi supaya bisa mendapatkan harga yang lebih bagus lagi. Coba kita geser dulu, apakah bisa? Oke, sepertinya tidak bisa digeser lagi, berarti kita pakai sudut pandang daily dan H4 ya. Jadi kita gampangnya untuk di GBP adalah kita masih berada dalam garis trendline, oke. Dan di sini juga ada satu garis trendline baru. Ya, di sini ada satu garis trendline baru di sini. Dan di sini juga masih ada garis trendline. Jadi secara GBP sekarang kita ada, kalau teman-teman mau gambar trendline ya, kalau teman-teman mau gambar trendline itu bisa dengan seperti ini. Itu tinggal dihubungkan aja trendline-nya seperti ini. Jadi untuk sementara untuk channel ya, ini coba saya bikin channel dulu. Bisa nggak bikin channel ya? Di mana dia ya? Parallel channel. Ini ya, ini kayaknya. Ups, salah. Ini ya channel ini ya. Set sampai sini. Nah, oke. Jadi selama harga dari GBP ini masih berada di bawah channel, berarti otomatis ini kan lagi dikit nih. Lagi dikit banget dia bisa sampai ke bawah. Jadi otomatis untuk di GBP saya rasa teman-teman untuk tetap ambil posisi sell. Ya, untuk ambil posisi sell untuk areanya saya rasa area yang penting untuk di GBP itu saat ini oke, ini cukup sulit ya. Karena terlalu banyak rejection di sini. Dan ya banyak noise. Jadi untuk areanya ini masih berlaku ya, ini areanya masih berlaku yang dimana kemarin sempat kena dan drop secara signifikan, yaitu di harga 18.959 sampai di harga 19.290. Jadi otomatis kalau kita mau nge-sell ya, kita mau nge-sell di GBP mungkin kita pakai time frame M15 deh ya. Ini udah diambil, saya rasa untuk nge-sell di GBP untuk per minggu ini mungkin lebih baik ketika dia nge-break 17.11 apa berapa nih? 17.192 ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia nge-break 17.192 itu teman-teman bisa open posisi sell, karena yang saya harapkan dia akan turun sampai ke bawah ke level area yang lebar ini, dan ini merupakan area bottom dari channelnya dia, seperti itu di daily. Berarti otomatis ketika dia break ke bawah, teman-teman ambil posisi sell dengan stop loss di harga 17.600 dengan take profit bisa sampai ke bawah banget sampai sini. Jadi dengan kalau mau teman-teman stop lossnya lebih tinggi dikit boleh, yaitu di harga 17.800 ya, 17.000. Kalau saya sih prefer di 17.700 ya. 17.700 teman-teman sell, stop lossnya dengan take profit bahkan bisa mencapai 180 pip. Jadi dengan stop loss 64 pip teman-teman bisa mendapatkan profit sebesar 184 pip, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan adalah ketika dia tidak mau turun, dimana kita bisa nge-sell untuk di bagian atas. Untuk di bagian atas saya rasa per keadaan seperti ini, karena dia seperti bergerak sideways, saya rasa tidak dulu di tengah-tengah. Jangan di tengah-tengah di sini ya untuk nge-sell, karena lebih baik sell-nya itu di sini lagi. Ya, teman-teman ambil sell untuk di GBP itu di area ini.
Nah, di sini teman-teman bisa nge-sell sampai sini. Stop loss-nya di harga 19600 seperti itu. Jadi dengan mengorbankan 68 pip, teman-teman bisa mendapatkan 149 pip maksimal jika di harga beneran naik. Nah, yang jadi pertanyaan juga, bisa nggak nge-buy sekarang? Kalau teman-teman mau nekat banget per hari ini, dan teman-teman jika mengkondisikan ini adalah seperti engulfing di time frame H1 dan kemudian teman-teman nekat untuk nge-buy di hari Senin, teman-teman mau nge-buy, ceritanya seperti ini, nge-buy langsung di hari Senin, stop loss teman-teman tipis saja di bawah 17.192, ya di 17.000 pas lah, atau nggak di 17.100 boleh lah, 17.100, nggak di 17.000 pas juga boleh, seperti itu. Take profit di mana? Take profit teman-teman di sini dulu ya, di sini di area support become resistant ya, di harga di sini. Di sini ada support become resistance-nya yang kuat, yaitu di harga 17.846 seperti itu. Dan jika teman-teman sudah take profit di sini, udah stop, jangan ambil posisi lagi karena harga berada di tengah-tengah seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau nekat nge-buy nanti di hari Senin, saya sih prefer sih nggak ya. Kalau dia naik ke atas ya udah tunggu aja di atas seperti itu. Jadi dengan seperti ini teman-teman ya stop loss 40 pip, take profit 40 pip ya 1:1 lah seperti itu. Oke, jadi kalau yang mau ambil buy di hari Senin dengan risk reward ratio 1:1, yaitu stop loss di harga 17.100 bisa, di 17.005 bisa, dengan itu stop lossnya, dengan take profit di harga 17.800 pas, atau dengan di 17.846 maksimal seperti itu. Oke, jadi untuk di GBP agak sedikit berbeda dengan euro, yang dimana GBP untuk sekarang ini punya kecenderungan untuk bisa langsung drop ke bawah ke bagian ini, karena area ini kemungkinan akan menjadi area pantulan untuk GBP bisa bergerak naik seperti itu, dan kemungkinan dia akan bisa membuat new lower high ya, new lower low. Nah, kalau kita lihat dia belum sempurna, dia ketika dia bergerak ini kan kita lihat ya, lower low, lower high, lower low, lower high lagi sedikit aja ya kan, lagi sedikit nih lower high, dan belum dia sempat membuat lower low, dan kenyataannya adalah kemungkinan dia akan membuat new lower low di sini. Nah, itu berarti dia akan membuat new lower high di sini sebelum akhirnya dia akan lanjut turun seperti itu. Ini prediksi saya untuk di GBP ya. Dia kemungkinan akan membuat new lower low di sini sebelum akhirnya dia akan koreksi ke atas seperti itu. Dan juga selama harga masih berada di bawah channel seperti ini, maka otomatis harga dari GBP akan terus bergerak turun ke bawah seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa GBP USD per minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.